Shalom semuanya. Shalom. Gimana hari ini kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Keren. Jadi hari ini kita sebelum memulai kelompok sel, aku mau ngajak teman-teman nih buat nyanyi satu lagu pujian, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita terbang lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay. Oke, tadi kita udah senang-senang, udah memuji Tuhan. Jadi sekarang kita waktunya untuk mendekatkan diri sama Tuhan, untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Menaikkan syukur kami. Haleluya.
depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau telah memperkumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang jadi atas kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai kelompok sel pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Pakai kelompok sel ini Tuhan, bukan hanya sekedar kelompok sel biasa Tuhan, tetapi kami Tuhan ingin Tuhan bersama komunitas ini Tuhan pada hari ini sama-sama Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke S2, yaitu ice breaking. Yeay! Pertama-tama kita bangkit terlebih dahulu. Oke. Siap. Jadi judul ice breaking kali ini yaitu berlakulah baik kepada semua orang. Gimana itu? Berlakulah baik kepada semua orang itu gimana itu maksudnya? Nah, jadi ini langsung kita praktikin aja ya. Oke. Nah, Kak Kezia akan memerankan sebagai patung. Asik. Patung. Aku udah jadi deg-degan ya. Nah, Kak Vian, Kak Ratna, sama Kak Febe nanti yang akan memandu Kak Kezia dan mengatur nih posturnya, pose-posenya kayak gimana. Misalnya Kak Kezia angkat Aku. tangan kanan ke atas. Ya, Gitu. gini ya. Oke. Siap. Oke. Siap. Boleh? Siap? Boleh? Siap. Oke. Jangan aneh-aneh loh Kak. Kita belum lompat. Tenang aja. Oke, 1, 2, 3. Mulai dari Kak Vian. Tangan kanan di pinggang. Tangan kiri ke atas. Ke atas. Kaki kiri ke depan. Nah, mulai dari Kak Vian lagi. Tangannya yang menggenggam dibuka. Iya. Lehernya menengadah ke atas. Terus badannya agak serong ke kanan. Gini. Serong. Gini ya. Nah, Oke. Oke. Sudah. Nah, ini nih yang seru nih. Nah, kan Kak Kezia udah pose nih. Nah, sekarang gantian Kak Vian, Kak Ratna sama Kak Oke. Febe yang pose. Ayo coba dipraktekin. Ayo, Coba. Ayo. Coba. Bisa dong. Gimana sih? Gini kan. Gini. Oke gini ya. Gimana? Ayo. Oke. Udah. Tangannya salah. Nih Oh, gini. lehernya ayo, lehernya. Gini. Lehernya. Udah. Jangan. Sombong dikit mengenadah. Terus gimana? Udah, oke, tepuk tangan dulu kita. Nah, jadi tujuan dari ice breaking kita kali ini yaitu mengajarkan bahwa ketika kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kita juga tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak baik. Nah, sebagaimana di Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Hore. Nah, kita kembali duduk. Terima Iya. kasih. Oke, Hendrik terima Terima banget. kasih. Sama-sama. Seru sekali. Besok-besok lagi. Makasih ya. Ya, tiba saatnya kita di S3, kita mau sharing aplikasi firman Tuhan saat ini. Sebelumnya kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh berkumpul saat ini sungguh karena kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan men-sharingkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati kami, urapi hamba-Mu supaya boleh menyampaikan firman Tuhan sungguh dari Tuhan saja. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Oke, nah sebelum kita mulai sharing hari ini, kakak mau tanya nih, apakah sudah ibadah kemarin hari Minggu? Sudah Sudah dong. dong. Oke, mantap. So tidak ada Kalau kata Kak Fian? membolos. Oh tentu saja sudah. Puji Tuhan. Wah, harus dong. Kebutuhan guys. Oke, kita sudah tiba di How to Have a Meaningful Life part 4. Nggak terasa ya, sudah sampai di part 4. Oke, apa sih artinya?
so Inggris gitu ya. Oke, bagaimana hidup kita jadi berarti? Sudah ngerasa hidup kita berarti belum ya? Gimana ya? Oh, gimana ya sampai sekarang? Nah, Tahu nggak ya? so di part yang 4 ini kita mau belajar the best thing to do in life. Apa itu? Apa tuh? Oke. Boleh dibuka contekan di handphone yang sudah kakak share kemarin hari Minggu. Oke. Sambil kita nge-review bersama. Oke. Nah, hal terbaik apa sih yang bisa kita lakukan dalam hidup ini? Di poin yang pertama, apa ayo? Yang ibadah pasti nggak tidur-tidur, pasti ingat dong. Hidup kita itu apa, friends? Hap. Apa itu? Begitu singkat. Betul sekali. Selamat ya, good job Rana. Oke. Nah, so iya hidup kita tuh singkat. Loh, sesingkat apa sih kita bisa ngatur hidup kita sekarang? Oh, sampai 30 tahun, 40 tahun. Oh, bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa ya? Umur manusia itu sampai berapa tahun? Ada yang bisa bantu Kak Fian? 70? 80? Betul sekali Kak Febe. Wah, dapat permen yang kedua. Nah, enak sekali ya. Hidup kita manis sekali. Nah, lalu bagaimana ya selanjutnya? Jadi, mari kita memperhatikan hidup kita dengan apa? Seksama. Betul. Coba. Gimana ya seksama bagian apa sih? Ya mari kita lihat hidup kita masing-masing. Bagaimana kita hidup? Gimana ya selama ini ya? Nah, terus setelah itu, apakah kita sudah baik nih sama orang? Oh, udah baik, tapi benar nggak di hadapan Tuhan? Nah, kemudian di bagian yang berikutnya, so kita bagaimana sih taunya? Kita tuh ngerti, ini kehendak Tuhan bukan, ini kehendak saya barangkali, atau kehendak siapa ya? Atau Siapa nih? apa ya? Nah, so kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, rahasianya ada 2. Siapa yang mau bantu? Apa ya? Kalau kemarin katanya sudah ke gereja, sudah ibadah, pasti tahu apa yang poin pertama ya. Kita harus apa? Menyelidiki firman. Betul sekali Kak Ratna. Oke, Coklat. dari saya. Upgrade jadi coklat. Bagaimana jika saya ke sana? Hai, gimana? Apakah masih terbangun? Oke. Kemudian poin yang kedua apa ya? Hidupmu harus dikuasai Roh Allah. Betul, Ya. Roh Allah saja, haleluya. Nah, Roh Allah saja ya, so perhatikan baik-baik. Nah, kemudian jadi 3 kehendak Tuhan di hidup kita tuh apa ya? Ada 3, yang pertama apa ya? Tuhan mau kita beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi bukan berarti kita mau pacaran terus aja deh, mau pacaran aja dari sekarang. Oh, tidak. Ya, nantinya kita akan seperti itu. Tapi sekarang mari kita lihat, apa sih tanggung jawab kita sekarang? Kita masih sekolah, ya sudah kerjakan yang terbaik di sekolah, berprestasi di sekolah. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda. Pacaran nanti dulu, menikah nanti saja dulu. Percayalah Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk saudara-saudara semuanya. Haleluya. Oke, nah kemudian yang kedua, Tuhan mau kita meneruskan warisan spiritual. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Hayo, yang kemarin ini sudah beberapa kali. Coba diingat-ingat warisan spiritual seperti apa ya? Warisan rohani. Betul. Padahal lagi mau main Warisan tebak-tebakan, boleh meninggalkan warisan uang. Hari gini ya, pandemi uang jajan dipotong. Oh my God, ya kan? Aduh, rasanya ya, bukan tidak. Oke, kita butuh uang, tetapi warisan yang terpenting itu adalah warisan yang takut akan Tuhan, warisan secara rohani. Oke? Kita bisa meninggalkan ke siapa ya? Kan aku masih muda, aku masih sekolah. Ya teman-teman bisa ninggalin lewat teman-teman di sekitar kamu, lewat saudara-saudara di sekitar. Siapapun yang Tuhan taruh di sekitar teman-teman, pasti itu bisa kita pengaruhi, kita wariskan sesuatu yang baik. Oke? Nah, yang ketiga. Nah, ini dia. Janganlah sama kita dengan duniawi ya. Mari kumpulkan harta kekayaan yang sejati. Harta yang di mana itu? Di surga. Tentu saja, kelak kita akan menjadi penghuni kerajaan surga. Jadi, amin. Mari kita kumpulkan harta kita di kerajaan surga saja. So, pertanyaannya, sampai sekarang ya, hal terbaik apa sih yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Lewat keluarga,
lewat mungkin sekolahnya teman-teman begitu, lewat kuliah, lewat pelayanan, lewat orang-orang di sekitar. Oke, coba flashback sebentar, 1 minggu ini saja. Kira-kira sudah melakukan apa ya? Ada yang mau sharing? Kalau tidak nanti kakak tunjuk. Paling menakutkan ini kalau ditunjuk. Siapa? Oke, dari Kak Febe aja deh. Iya, dari tadi sepertinya semangat sekali Kak Febe. Dia mau men-sharingkan satu untuk kita. Oke, silakan Kak Febe. Oke. Gini guys, jadi aku tuh kan suka pelayanan sosial. Ini kan temanya kan tentang kalau kita berbuat baik sama orang lain juga akan berbuat baik sama kita kan. Gitu. Iya. Nah, itu aku rasain banget sih gitu. Ketika aku suka maksudnya berbagi sama orang lain, baik waktu itu juga pernah bagi-bagi 100 hand sanitizer ke warga Solo ya, khususnya, terus bagi-bagi baju pantas pakai untuk orang yang memerlukan gitu, pelayanan anak gitu. Sampai saat ini, sampai hari ini aku tuh nggak pernah kekurangan makanan, tiap hari ada aja yang ngasih makanannya. Kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, jadi benar-benar ketika kita berbuat baik sama orang lain, Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam. Dia memelihara kita, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kalau teman-teman misalnya dalam kekurangan, aduh aku disuruh Tuhan nih ngasih segini, taat aja gitu, taat aja. Karena Tuhan tuh melihat gitu, ada upah bagi kita semua gitu. Pasti Tuhan pelihara, nggak usah khawatir. Kan kayak ada lagunya itu apa ya? Jangan kamu di khawatir. Oh, yang itu lagi. Tuhan. Beda lagu, beda lagu. Resonansi. Beda lagu. Oke, mari kita samakan frekuensi. Oke. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Haleluya. Itu sih. Oke. Thank you. Ya, terima kasih untuk sharingnya yang boleh menguatkan. Yes. So, ada mau sharing lagi? Sebelum ditunjuk, ada? Ya sudah, saya saja. Saya daripada nanti kita pulang larut malam. Atau kita bangun lagi di dini hari. Atau di keesokan tahunnya, ya kan? Oke, sharingnya kali ini seperti ini. Kita habis, itu loh yang bau-baunya suka kasih coklat itu apa sih, hari apa? Valentine. Good job. Oke, jadi ceritanya entah kenapa ya, kakak tuh kayak diminta Tuhan sharing, dan kali ini lebih banyak. Tuhan, ini mau beli dari mana? Begitu kan. Coklat Sharing coklat. dong. Wow. Coklat. Sharing coklat dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Oh. Kok kita nggak dapat ya perasaannya? Di sini kita dapat coklat. Kok nggak dapet? Terus setelah itu, di beberapa minggu kemudian, tiba-tiba Tuhan izinkan kakak itu dapat berkat coklat. Yang coklat ini belum pernah kakak rasakan selama hidup. Wow. Dan itu enak sekali. Tuhan, benar-benar apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita duga-duga, Tuhan sediakan untuk kita. Bahkan di hal sepele seperti itu. Jadi itu tadi, selalu kerjakan hal yang baik, supaya orang lain pun merasakan kebaikan kita, kita pun juga pasti akan mendapatkan kebaikan yang sama. Yes. Tidak harus dari orang yang kita tolong, tapi Tuhan pasti punya jalan yang sangat amat banyak. Oke, jadi mari kita terus mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita bisa berbeda-beda. Tetapi mari kita yakini, mari kita terus pegang dan Tuhan maunya ini di hidup kita masing-masing. Oke, terus mari terus kita melangkah dan berkomitmen. Jadi kita terus bisa mengerjakan hal yang terbaik dalam hidup kita. Begitu saja sharing firman Tuhan kali ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Kak Bian. Sama-sama. Terima kasih buat yang sudah sharing dan juga yang sudah pimpin pujian. Saat ini kita mau bawa doa kita mau mendeklarasikan perkataan profetik untuk setiap doa-doa kita, untuk mengaplikasikan firman Tuhan, dan juga saya mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama mendoakan doa syafaat kita. Jangan ada yang berdiam diri, oke? Oke. Siap. Siap. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala berkat dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus untuk Komsel kami di hari ini, kami percaya Tuhan, setiap janji-janji-Mu akan Engkau genapi dalam Amin. setiap kehidupan kami. Engkau memakai seluruh kehidupan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus Tuhan, pakai hidup kami selagi kami masih ada untuk boleh melayani Engkau Tuhan. Melayani banyak orang, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya melalui kehidupan kami di dunia ini, kami boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus di dalam keluarga kami, itu terjadi Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami senantiasa mengejar apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Tidak mengumpulkan harta duniawi, tetapi kami mengumpulkan harta kekayaan yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, itu terjadi dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh mewariskan iman kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, secara khusus bagi anak-anak rohani kami, bagi keluarga kami, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah studi kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan semakin banyak orang yang mengenal Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membawa setiap doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu kuduskan, sucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Mari teman-teman, yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita bersepakat berdoa bersama-sama untuk negeri kita Indonesia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa, kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Kairos-Mu dinyatakan atas negeri kami Indonesia. Kami bawa setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, sampai ke jajaran terbawah RT RW juga Engkau berkati Bapa. Engkau berikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh membawa bangsa kami semakin hari semakin maju Tuhan. Kami percaya ini saatnya perkenan atas negeri kami Indonesia Bapa. Kami berdoa, kami melepaskan doa berkat, ada kedamaian atas negeri kami. Tuhan, jauhkan negeri kami dari segala perpecahan, pertikaian, peperangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesejahteraan di dalam negeri kami Indonesia, sehingga mata bangsa-bangsa lain memandang bahwa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, jauhkan negeri kami dari segala bencana alam, biar berkat-Mu yang tercurah dari dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk pandemi COVID yang ada di negeri kami ini Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa, Engkau berkati setiap orang-orang yang terkena COVID, Engkau berikan mujizat kesembuhan. Setiap tim medis yang ada di garda terdepan, Engkau berkati perlindungan, pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Kairos-Mu Engkau nyatakan dalam negeri kami Indonesia. Mari teman-teman, yang kedua kita berdoa untuk gereja kita supaya Yesaya 60 digenapi dan kita bawa visi misi yang sudah Tuhan berikan bagi gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, di mana kami boleh bertumbuh di tempat ini. GBI Keluarga Allah kami bawa, biarlah kiranya gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi jawaban, boleh menjadi terang bagi banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Gereja-Mu boleh benar-benar menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, baik gereja-gereja yang ada di pusat maupun di cabang di kota-kota manapun, kami berdoa setiap gereja-gereja Tuhan boleh semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau pakai Tuhan segala yang dibutuhkan oleh gereja kami, baik sarana dan prasarana yang diperlukan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan cukupkan Bapa setiap visi misi yang sudah Tuhan berikan bagi gereja kami. Pakai kami sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk boleh menggenapi visi-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja-Mu ini Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang karena ada Yesus di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesaya 60 pasti digenapi dalam setiap gereja kami Tuhan, boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang ketiga teman-teman, mari kita berdoa untuk gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Baja Tanto Setiawan, yang sudah Tuhan tetapkan menjadi gembala bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan doa berkat, Kau berikan hikmat yang baru bagi gembala kami Tuhan, bagi istri, anak, cucu, menantunya, Engkau berkati keluarga ini. Semakin hari semakin boleh bergandengan tangan untuk melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Semakin Kau tambahkan rema firman-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi kami jemaat Tuhan, anak-anak rohaninya. Kami percaya Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka, apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang menjadi impian mereka, Engkau yang menyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Pakai keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus bagi kami jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Ajar kami untuk senantiasa boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bukan sekedar pelayanan sebagai rutinitas Tuhan, tapi kami benar-benar boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan roh yang menyala-nyala bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah dalam setiap kehidupan kami, supaya ketika kami melayani Engkau, banyak orang yang diberkati melalui pelayanan kami. Kau berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dari pelayanan altar sampai pelayanan parkiran juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pelayanan kami, kami bisa memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari teman-teman, berikutnya kita berdoa juga untuk semua kegiatan dan program yang sedang dijalankan oleh gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap program-program yang sudah ada dalam gereja kami, biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat Tuhan, untuk boleh menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami percaya Tuhan, untuk persiapan-persiapan untuk ibadah selanjutnya juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap program-program yang ada dalam gereja-Mu Tuhan Yesus boleh benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap orang-orang yang ambil bagian di dalam bagian ini Tuhan, pakai mereka lebih dan lebih lagi, agar nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam setiap program-program gereja kami Tuhan. Mari teman-teman, berikutnya kita berdoa untuk kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh pelayan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami boleh benar-benar tulus hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Bimbing kami Bapa, Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh benar-benar menjaga kehidupan kami untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Secara khusus untuk kesatuan jemaat dan pelayan Tuhan juga Engkau berkati Bapa. Ada kesatuan di tengah-tengah gereja kami Tuhan, agar semua kami merasakan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Antara pelayan Tuhan dan jemaat dengan pelayan Tuhan ada hubungan yang baik Tuhan. Kami boleh bersama-sama dibangun di dalam iman bersama dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk menuntun kami senantiasa boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita juga berdoa teman-teman untuk persiapan dan rangkaian ibadah Paskah yang akan kita adakan di bulan April. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan demi persiapan yang akan dilakukan gereja kami untuk perayaan ibadah Paskah di bulan mendatang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membimbing segala persiapan-persiapan, segala sarana dan prasarana diperlukan Tuhan berkati. Setiap orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan ini juga Tuhan berkati, agar melalui ibadah ini Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan melalui acara Paskah ini Tuhan juga Yesus boleh semakin banyak orang mengenal Engkau melalui ibadah ini Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Jadikanlah ibadah ini menjadi berkat, menjadi sarana untuk kami boleh bersama-sama menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang terakhir teman-teman, mari kita berdoa untuk setiap permohonan doa jemaat yang ditulis di kartu penuai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap permohonan doa dari jemaat-Mu yang sudah ditulis
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau yang memberikan jawaban, Engkau yang memberikan pertolongan bagi setiap jemaat-Mu. Ajar setiap jemaat-Mu Tuhan untuk boleh mengandalkan Engkau, menomorsatukan Engkau Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulannya, baik pergumulan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam studi pelayanan pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban doa bagi setiap jemaat-Mu. Mari Roh Kudus yang membimbing setiap jemaat-Mu, selidiki setiap hati mereka Tuhan, agar mereka benar-benar senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Agar kami semua jemaat-Mu semakin hari semakin boleh bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami boleh senantiasa bangkit di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap apa yang kami perkatakan, apa yang kami doakan berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan kami percaya akan ada jawaban doa bagi kami yang mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersepakat, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan Amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan dong teman-teman. Nah, kita sudah sampai di akhir komsel kita ya hari ini. Kita masuk ke S4 yaitu sasaran ya dan tujuan untuk minggu depan. Terima kasih sebelumnya buat Kak Kesia yang sudah pelayanan pujian. Mantap. Terima kasih ya buat Kak Riko yang sudah pelayanan speaker. Sering-sering ya. Dan terima kasih buat Kak Avian yang udah mimpin sharing kita hari ini. coklatnya. Ditunggu coklatnya loh ya. Kode ya Permennya Tuhan. tadi ya. Lagi. Terima kasih buat Kak Ratna doanya. Wah, luar biasa. Oke. Untuk minggu depan teman-teman kita komsel seperti biasa ya. Oke. Untuk yang memimpin pujian nanti aku minta tolong Kak Vian ya minggu depan ya. Ready ya. Haleluya. Terus untuk icebreaker nanti minta tolong Kak Kesia ya. Masih bisa. Tuhan mampukan, haleluya. Terus nanti untuk sharingnya Kak Ratna dong. Udah siap lah Kak Ratna ya kan. Terima kasih. Terus nanti untuk doa profetiknya sama doa syafaatnya siapa lagi dong yang paling ganteng di antara kita. Oke ya. Siap. Siap ya. Oke. Teman-teman jangan lupa hari Minggu nanti ibadah. Terus yang belum ikut Retreat Encounter, ISBC, SOM ya kan. Ayo kita mau memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Selagi kita masih muda, kita muda semua kan? Mudah Ya dong. dong, muda kan? Mudah kan, mudah-mudahan. Kita melengkapi diri kita supaya Tuhan pakai kita lebih lagi ya toh. Amin. Yang belum baptis, ayo baptis. dong. Ya. Sudah dong. Kita lihat di sekeliling kita siapa nih yang mau dimenangkan, tulis namanya, bawa dalam doa. Mau bawa Amin. nama jodoh juga enggak apa-apa. Ya, pokoknya bawa jiwa untuk memenangkan banyak jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, tetap semangat dalam Tuhan ya teman-teman. Yes. Besok kita akan mulai rutinitas lagi dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa, oke? Ya kita mau akhiri komsel kita malam hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau bersatu hati dalam doa. Bapak terima kasih untuk komsel kami malam hari ini yang sangat indah. Kami bersyukur untuk setiap pujian penyembahan kami, icebreaker, sharing, dan doa-doa yang sudah kami naikkan malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semua, kami kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, aku percaya kuasa darah Yesus menutup bungkus setiap kami dan memberkati segala aspek dalam hidup kami. Berkati tempat di mana kami tinggal dan memberkati semua yang kami kerjakan dan Tuhan menjadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya.